Selamat malam Bapak-Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, salam NutriHealth Indonesia. Malam ini kita berjumpa kembali dalam acara Dr. Lucy and Friends. Saya lihat di sini peserta-pesertanya ada beberapa dokter, teman-teman dari mungkin Ibu Dr. Lucy sendiri, Dr. Laura, Dr. Sri Rejeki, Dr. Megawati. Selamat malam dok semuanya. Malam Pak Gosal. Ya, Salam sehat, ketemu. sehat Sehat. semua ya. Sehat dengan NutriHealth. Terima kasih banyak. Dan juga di sini ada hadir juga teman-teman saya yang saya lihat sudah hadir sini yang saya kenal. Ada Pak Rudi, ada Bu Teti, ada Bu Dewi, dan teman-teman semuanya yang lain. Salam jumpa lagi semuanya. Malam ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan presentasi dari Dr. Lucy mengenai manfaat ajaib air. Mungkin kita sudah tahu air itu apa ya, tapi kerjanya gimana tepatnya atau bagaimana masih simpang siur. Saya sering lihat video-video banyak tentang air, banyak membicarakan tentang air, tapi simpang siur. Lebih baik kita mendengar dari orangnya langsung, dari seorang dokter yang memang spesialis di nutrisi, jadi lebih tepat dan akurat informasinya menurut saya. Dokter Lucy nanti akan menyampaikan presentasi selama 30 menit. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan question and answer. Selama 30 menit juga. Acara ini akan kurang lebih sekitar 1,5 jam lah. Teman-teman sekalian diingatkan bahwa ini berhadiah ya. Jadi jangan meninggalkan tempat. Karena kalau disebut dipanggil tidak ada di tempat, nanti lolos, tidak diberikan hadiahnya. Jadi tetap di tempat sampai akhir acara. Hari ini agak berubah sedikit cara kita penyampaiannya. Biasanya Dr. Lucy akan menyampaikan non-stop 30 menit. Tapi kali ini akan lebih ke banyak tanya jawab dengan saya dulu, didengarkan oleh teman-teman semuanya, baru nanti kita akan lanjut dengan tanya jawab dengan pemirsa semuanya. Tiap orang nanti diberikan kesempatan untuk 1 kali bertanya dan 10 penanya yang beruntung akan mendapatkan voucher giveaway dari NutriHealth Indonesia yang kebetulan kita disponsori oleh beberapa perusahaan. Voucher yang akan diberikan adalah dalam bentuk 10 voucher konsultasi gratis selama 15 menit bersama Dr. Lucy. Jadi kalau dikasih voucher tuh dipakai ya karena gratis. Boleh nanya apa aja tentang kesehatan. Tentang apa saja boleh lah. Dikasihkan kepada teman, saudara, ibu, anak, itu pun boleh. Yang penting sudah diterima vouchernya. Yang kedua adalah 5 hampers fiber cream senilai total 500.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi totalnya 500.000 ini dibagi-bagi semuanya ya, ada 5 pemenang. Isi hampers tuh ada tote bag fiber cream, itu makanan semuanya. Saya sih sudah coba, enak, enak sekali. Ya, ada produk fiber cream kayak seperti ya fiber lah itu yang makanan ya. Dan juga kalau ini kita mendapat tambahan voucher dari OVO senilai 500.000 untuk 5 orang pemenang masing-masing sebesar 100.000. Jadi cukup banyak nih hadiah-hadiahnya ya. Informasi tentang fiber cream, produk creamer tinggi serat bisa digunakan sebagai pengganti susu dan santan dan pengolahan makanan karena mengandung lemak yang rendah. Nah, itu pesannya. Oke, sebelum saya menyampaikan sedikit informasi mengenai biodata, sebelum kita lanjutkan, saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai biodata dari Dr. Lucy. Dr. Lucy lengkapnya Dr. Luciana Sutanto, MS, SPGK, spesialis gizi klinik. Adalah juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana atau UKRIDA. Beliau juga adalah mantan sekjen IHWG atau singkatannya Indonesian Hydration Working Group, yaitu join antara Danone, perusahaan Danone dengan FKUI untuk mengenai hidrasi. Jadi beliau menjabat sebagai sekjen pada waktu itu ya. Juga selain itu adalah dosen luar biasa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Adalah juga founder dan scientific advisor dari NutriHealth Indonesia, ya perusahaan kita ini ya.
founder and president dari Indonesian Nutrition Association, yang ini kebanyakan atau disingkat INA kebanyakan bergerak di bidang research. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang ingin meresearch segala sesuatu atau studi biasanya dilakukan oleh Indonesian Nutrition Association ini. Beliau juga adalah anggota European Society for Clinical Nutrition and Metabolism atau ESPEN dan juga American Society for Clinical Nutrition and Metabolism atau ASPEN. Beliau juga adalah editor di Chief World National Journal Indonesia. Editor juga di Rasafi International Journal of Medicine Iran. Member of Editorial Board of Journal of Nutrition, Fasting and Health Iran. Cukup jauh nih merantaunya nih. Dan yang lain juga adalah yang ini mungkin semua sudah mengenal, nutrition expert untuk Subway Indonesia. Jadi kalau kita makan Subway Indonesia ya itu karena ini nutrition expertnya. Jadi tidak usah khawatir kalau makan Subway. Ada nutrition expertnya. Yang berikutnya adalah juga Medical Advisory Board untuk Dutch Medical Food, adalah perusahaan Belanda yang kebetulan beliau duduk dalam tim advisory-nya juga. Konsultan juga online di NutriHealth Indonesia, dan yang terakhir adalah dokter praktek di Rumah Sakit Mitra Kemayoran Jakarta. Jadi masih panjang sebenarnya, tapi ini yang inti-intinya saja yang saya sampaikan ya. Oke, kita lanjut dengan Ibu narasumber dokter. Bu dokter mungkin selamat malam Dokter Lucy, apa kabar? Masih mute, Dok. Di-unmute dulu, Dok. Di-unmute dulu, Dok. Nggak kedengeran. Ya, selamat malam Pak Gosal. Selamat Terima malam. kasih atas acaranya setiap bulan, dan terima kasih juga teman-teman sudah join di sini. Tapi mungkin suara saya kurang Cukup mantap jelas. malam Cukup jelas, Dok. ini. Oh, karena AirPods saya nih dari tadi belum mau connect. Semoga suara saya tetap bisa masuk. Cukup jelas, Dok. Saya cukup jelas. Terima kasih. Baik. Ya, malam ini kan Dok kita akan membicarakan berbicara tentang air ya, Dok ya. Air itu apa sih, Dok? Banyak orang salah tadi seperti saya waktu mulai salah tentang pengertian mengenai air, bagaimana kerjanya. Nah, malam ini mungkin kita akan bincang-bincang tentang air, Dok ya. Mungkin saya akan mulai bertanya kepada dokter nih tentang air. Air itu apa, Dok? Kebutuhan air, berapa kebutuhan air kita, dan air bisa didapatkan dari mana saja? Mungkin 3 pertanyaan pertama itu yang saya ingin sampaikan ke dokter. Baik, Pak. Jadi selama ini kan kita cuma melihat air itu bentuk yang bening, yang cair, yang mengikuti bentuk-bentuk yang dia ada di dalamnya. Tapi sebenarnya air itu adalah kumpulan molekul yang terdiri dari atom hidrogen dan oksigen. Saya akan share slide mengenai Silakan, Dok. air ini. Izin share slide ya. Silakan, silakan. Belum bisa share slide, Pak. Nah, baik. Jadi, ini adalah gambar dari air. Jadi air itu adalah H2O, 2 atom H yang terikat di 1 atom oksigen. Ya, ini kalau kita lihat di sini itu banyak sekali molekul H2O itu. Bahkan triliunan gitu. Nah, jadi sekarang sudah tergambar ya H2O itu seperti ini, yang kecil-kecil ini. Dan kalau di dalam air itu ada air gula misalnya, ada glukosanya. Nah, ini mereka ada di dalam satu tempat yang sama. Nah, ini jadi jelas gambarannya ya, Pak ya. Iya. Itu, Dok, biasanya ada orang bilang air di dalamnya ada ion ini, ada ion. Sekarang air mineral tuh banyak sekali, ada mengandung ini, mengandung itu, ada mengandung apalah. Apa itu benar, Dok? Ya, bisa juga diisi dengan ion ini dan itu. Dan di air yang kita minum itu ada juga mengandung
elektrolit yang itu dibutuhkan. Teman-teman dari Saya tidak bisa apa Pak Gosal yang nge-freeze atau saya yang nge-freeze ya ini? sudah nyala Bu, Bu Baik. Dokter. Iya, jadi air itu bisa mengandung berbagai hal di dalamnya. Ya seperti contoh gambar tadi. Kebutuhan air kita Dok, dan bisa didapatkan dari mana saja semua. Jadi kita bisa dapat air dari minum. Ini kalau air yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Saya akan slide lagi Pak. Jadi sebelum saya membahas dari mana, kita akan bicara dulu mengenai betapa cairan di dalam tubuh kita itu sangat banyak. Dan itu berubah sesuai dengan usia. Pada bayi dan anak, itu 80% adalah air. Semakin besar, semakin dewasa, dan semakin tua, kandungan cairan di dalam tubuh itu semakin sedikit. Artinya, kita minum juga tidak bertambah banyak dengan bertambahnya usia, tetapi bertambah sedikit kalau dibandingkan dengan berat badan di dalam tubuh kita. Gitu. Dok, Jadi, kalau dari grafik ada orang ini, tua 50%. Bagaimana Pak? Ini berarti tubuh saya kalau saya umur 63 ini berarti air dalam tubuh saya 60% dari berat badan saya. 50 Pak. 50%. Iya. Jadi 50% bagian dan bayi anak-anak 5 tahun ke bawah itu 80% adalah air. 20% adalah massa otot dan lain-lain, dan itu sebabnya luar biasa. Kalau makanan yang kita konsumsi juga terkait dengan hal ini. Bayi butuh airnya banyak, minumnya susu. Susu adalah sumber air juga. Nah, kalau kita makannya lebih banyak padat. Nah, ini kandungan cairan di dalam tubuh kita. Nah, kalau dari mana asalnya? Dari air minum. Nah, ini ya kita minumnya macam-macam, contohnya di sini. Kemudian dari makanan. Di makanan padat itu sekitar 20%-nya adalah air. Dari metabolisme. Jadi kalau kita melakukan aktivitas, tidak melakukan aktivitas juga ada metabolisme tetapi rendah gitu ya. Itu juga hasil akhirnya adalah air juga. Nah, dari semua yang kita dapatkan ini itu sesuai dengan jumlah yang akan hilang gitu. Nah, kehilangan air itu bisa kita sadari, bisa tidak kita sadari. Yang kita sadari yaitu buang air kecil. Buang air besar itu juga ada air yang dikeluarkan tapi sedikit. Dari keringat. Dan yang tidak disadari itu dari pernafasan. Kalau kita lihat proporsinya, dari pernafasan itu cukup banyak. Lebih banyak air yang hilang dari pernafasan dibandingkan dengan keringat dan buang air besar. Oke Dok. Dok, boleh tanya Dok, ini kalau yang untuk buang air kecil ini akan lewat prosesnya melalui ginjal atau tidak Dok? Saya hanya tahunya kalau makan, minum, semua harus lewat ginjal katanya. Benar sekali Pak. Jadi, jadi yang dikeluarkan lewat buang air kecil itu melalui ginjal, gitu. Jadi disaring lewat ginjal. Sedangkan kalau yang dari lain pernapasan tidak lewat ginjal. Oke, baik Dok. Ya, mungkin Dok bisa diterangkan lagi perjalanan dari kita minum air, prosesnya itu seperti apa Dok ya ke dalam tubuh kita? Ya, jadi nah kebetulan slide selanjutnya ini ya, bahwa air yang kita minum masuk ke lambung, masuk ke usus dan akan diserap di usus. Jadi penyerapan di usus. Bukan di lambung Dok ya, di lambung hanya numpang lewat atau numpang memproses ya? Numpang lewat. Numpang lewat dan ditambah air. Nanti kita cerita sesudah slide ini ya Pak ya. Nah, setelah diserap, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah.
Nah, keterangannya adalah air mencapai darah 5 menit setelah minum. Jadi kalau kita kekurangan air atau dehidrasi, kita cepat-cepat minum. Dalam 5 menit dia udah mengisi pembuluh darah lagi. Oke. Ya, dan setelah masuk ke dalam tubuh, itu molekul air itu akan ikut metabolisme dan ternyata berada di tubuh, air yang kita minum itu selama sekitar 10 hari. Itu kan Oh, airnya cukup masuk, lama, air Dok, ya? keluar, air masuk, air keluar. Ya, yang masuk itu berada kita kira-kira 10 hari di dalam tubuh. Artinya kita minum sekarang bukan keluar nanti malam ya, Dok? Tapi Iya, nanti 10 hari benar. kemudian, Dok. Ya, tetapi yang keluar nanti malam itu yang sudah Sudah kemarin-kemarin. 10 hari yang lalu kita minum. Ya, benar. Oke, Nah, baik. di dalam tubuh, cairan itu kalau tadi kita sudah bicara mengenai air masuk ke dalam tubuh terus kemana, nah balik lagi ke yang gambar ini. Jadi air di dalam tubuh itu bukan seperti di dalam gelas, poci, teko, botol, tetapi dia tersebar di seluruh tubuh. Setelah air masuk, dia akan disebar. Nah, disebarnya itu di mana? Di dalam sel. Itu 65% dari seluruh air yang ada di tubuh kita. Terus di luar sel itu ada yang di cairan di antara sel yang menyelimuti sel, ada di dalam pembuluh darah. Nah, di darah itu sekitar 3 liter. Banyak, Dok, ya. 3 liter. Iya, jadi itu tersebar. Nah, penyebarannya kalau kita bicara seluruh tubuh itu ada di berbagai organ. Di otak 75% itu air. Sehingga kalau kita kekurangan air ya di otak ya terjadi kekurangan, bisa bermasalah. Makanya ada istilah otak encer, Dok, ya. Kalau pinter otaknya encer, harus ada airnya. Itu di medis nggak ada tuh, Pak. Oke. Di kulit, nah 72% adalah air. Sehingga kalau kita dehidrasi, kulitnya ya jadi Kering. lebih kering. Iya, benar. Terus di mana yang menarik lagi ya, di usus itu banyak. Usus banyak sekali, kita akan bahas ini. 75% dan nah ini yang suka fitness, yang suka diet, nah ini juga perlu diketahui bahwa lemak itu kandungan airnya cuma 10%. Oke. Otot itu 76%. Jadi kalau yang orang gemuk itu kebutuhan airnya tidak dihitung berdasarkan berat badan karena lemak hanya menyimpan air hanya sedikit. Oke. Dok, ada yang satu menarik, Dok. Tadi dokter bilang Iya. berat badan. Bagaimana, berapa sih kita kebutuhan air untuk saya misalnya orang yang 70 kilo, 75 kilo gitu. Ada rumusnya nggak, Dok, atau gimana? Iya, kalau selama ini kita menghitung sekitar 2 liter gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Sebenarnya berdasarkan kandungan cairan di dalam tubuh kita. Pada bayi kebutuhan cairannya itu 100 cc per kilogram. Pada orang dewasa sehat dan aktif itu 40 cc per kilogram berat badan. Pada orang tua itu sudah menurun kebutuhannya sampai 30 cc per kilogram berat badan. Sehingga kalau orang tua itu nggak usah minum banyak-banyak karena butuh airnya sudah lebih sedikit. Oke. Jadi Hanya 30 anjuran cc. minum air yang sebanyak-banyaknya itu sebenarnya tidak benar, itu malah mengganggu kesehatan. Nanti nanti kita bisa jelaskan mengenai kalau kelebihan air. Baik, Dok. Ya, jadi Mungkin kebutuhan air seperti itu ya, Pak ya. Untuk orang dewasa dengan kalau berat badannya misalnya 50 kilo ya 50 kali 40 cc 2 liter. oke. Orang dewasa mungkin cuma 1.500 sampai 2 liter tergantung Kalau berat gitu saya badan. harus lebih dari 2 liter, Dok. Karena saya kan 75 kilo.
75 dikali kali 30, 30 cc 2, sekian liter. iya, Ya. 2 Ada liter kelebihan sekian. dikit ya gitu. Ya, Jangan kurang dari 2 liter istilahnya. iya benar. Oke. Dok, mau tanya, Pok. Manfaat-manfaat lainnya dari air apa, Dok? Manfaat Apa sih air itu, kegunaannya, manfaatnya? ya manfaat air itu banyak. Tapi sebelum ke manfaat, eh, nah kalau kita bicara manfaat air, kita manfaat air itu untuk mencerna makanan. Kalau kita lihat di slide ini ya, Ya. ini slide ini kayaknya slide apa sih? Tapi ini mungkin banyak yang tidak tahu mengenai sirkulasi cairan di saluran cerna. Bahwa air ludah kita itu sekitar 1,5 liter. Maksudnya 1,5 liter per apa, Dok? 1 hari atau apa, Dok? Per 24 jam di Oh, keluarganya sekitar di 1,5 mulut liter. kita gitu. Iya, tapi karena kita telan tidak kita sadari itu ditelan, nah jadi nggak ada yang keluar. Oh, jadi orang kebanyakan Dan buang ludah nggak baik dong, Dok. Terbuang airnya gitu. nggak ada gunanya kali ya. Nggak ada gunanya ya. Air ludah ini penting untuk mencerna makanan. Kita bisa bayangkan kalau makan, makanannya kering, air ludahnya nggak keluar. Wah, seret banget itu rasanya. Ya. Ya. Kemudian di lambung. Lambung itu keluar cairannya itu sekitar 1,5 liter. Ini juga berguna untuk mencerna makanan. Nah, ceritanya kalau di lambung itu kalau kita makan kenyang masuk ke dalam lambung, terus saat itu kita sedang kurang cairan, nanti rasanya akan ngantuk setelah makan karena pada waktu mencerna di lambung, di usus itu cairan akan masuk ke cairan akan menuju ke saluran cerna untuk mencerna makanan. Nah, ini penting sekali untuk yang di bulan-bulan ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Jadi kalau sudah jam buka puasa itu sebaiknya minum air cukup. Ya, jadi kalau tidak minum air apa yang terjadi ya pada waktu makan cairan di tubuh sudah minim harus mengalir ke saluran cerna untuk bekerja. Oleh sebab itu anjuran takjil itu adalah minum air dan makan makanan yang manis dan jumlahnya tidak banyak. Ini kalau kita bicara cairan di lambung ya. Setelah itu organ-organ lain juga mengeluarkan cairan. Termasuk usus halus juga mengeluarkan cairan 1,5 liter. Nah, cairan yang dikeluarkan ini mencapai hampir 9 liter. Sebenarnya sih tergantung besar kecil orangnya gitu ya. Tapi sirkulasinya kira-kira seperti itu. Dan usus halus itu akan menyerap sekitar 8 liter, 8.000 mili, dan usus besar 0,5 liter. Nah, di usus besar ini penyerapan air terakhir, setelah itu buang air besar akan dikeluarkan yang cuma mengandung 100 mili. Oleh sebab itu, kalau kita tidak cukup minum, buang air besarnya akan keras karena setelah diabsorb airnya, yang tertinggal adalah buang air besar yang keras. Oleh sebab itu, anjuran cukup minum air itu penting sekali dilaksanakan. Nah, ini kalau kita bicara fungsi air terhadap mencegah konstipasi atau sembelit ya, tapi manfaat air yang lain itu masih banyak. Iya, Nah, Dok. Jadi sebelum dokter ya, lanjut, saya mungkin melihat bahwa dari keterangan dokter tadi, semua komponen tubuh kita itu wajib punya air dan ya, mengeluarkan. Jadi tubuh kita harus ada airnya. Kalau tidak, komponen tubuh kita itu bekerja tanpa air dan nggak bisa bekerja. Kurang lebih analisa orang awam seperti itulah, Dok ya. akan bermasalah. Benar. Bermasalah. Iya, silakan lanjut, Dok. Iya, jadi tadi menyehatkan pencernaan kita sudah bahas dan mempengaruhi tekanan darah. Kalau kita kurang air, itu jantung akan bekerja lebih cepat karena harus mengirimkan air kemana-mana dan energi dan
dan nutrisi lebih cepat, dia harus bekerja ekstra. Nah, sehingga mempengaruhi tekanan darah, meningkatkan daya ingat otak. Ini penelitian ini sangat menarik. Ternyata orang-orang yang dehidrasi ringan itu menjadi konsentrasinya terganggu. Jadi harus cukup air. Menghindari penyakit jantung. Ini jadi dapat di sini keterangannya dapat membuka jalur yang tersumbat di dalam peredaran darah. Jadi kalau airnya cukup, kekentalan darahnya itu juga dicegah gitu ya. Baik untuk perawatan kulit, ini tadi kita sudah sempat bahas, mengatur lemak tubuh, ternyata mengonsumsi air putih itu membantu pemecahan lemak. Jadi merangsang metabolisme pemecahan lemak. Selain itu buat yang diet itu kalau minum air putihnya cukup, pasti akan mengurangi minuman manis-manis yang lain, di mana minuman manis itu kandungan gula dan energinya tuh lebih tinggi daripada air putih, gitu ya. Dan juga menjaga kesehatan tulang. Nah, jadi ini penting sekali manfaat air dalam. Banyak juga dok ternyata ya, nggak sesimpel yang kita pikir hanya minum air. Banyak orang mungkin untuk menghilangkan dahaga, haus, atau pencernaan di lambung, mempermudah gitu. Ternyata sampai ke kesehatan tulang, menjaga tekanan darah, jantung, dan lain-lain. Wah, luar biasa. Ini wajib diketahui oleh pemirsa semua ini. Jadi harus tahu tentang air. Silakan dok, lanjut. Efek kelebihan, efek kekurangan mungkin dok. Oh iya. Efek kelebihan dan kekurangan air mungkin yang ingin. Baik, jadi kekurangan air itu masalahnya tidak hanya yang tadi sempat saya sebutkan, tapi banyak yang mungkin tidak disadari bahwa konsentrasi itu menurun ya. Jadi oleh sebab itu air harus terpenuhi, kebutuhan air. Terus mudah lelah, daya ingat menurun, mudah cemas, mulut kering. Nah, mulut kering ini terkait dengan rasa haus, dan rasa haus adalah gejala awal dari kurang cairan. Tapi kalau misalnya kita ngomong-ngomong begini terus haus, ya itu karena kita banyak ngomong, Pak Gosal, bukan karena semata-mata kurang cairan. Tapi kalau ngomong terus kan juga kering. Baik. Terus menyebabkan batu ginjal. Nah, ini kan sering disalahartikan kalau batu ginjal itu kurang air, jadi minum air yang sebanyak-banyaknya, sampai ada anjuran konsumsi air 6 liter segala, itu tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita dan itu bisa menjadi masalah. Dan kurang air minum menyebabkan infeksi saluran kemih. Selain itu untuk orang yang olahraga, ini dengan air yang cukup, suhu tubuh itu bisa dijaga lebih baik. Ya, jadi pada orang-orang yang demam malah dianjurkan konsumsi air lebih banyak untuk menurunkan suhu. Nah, juga terkait dengan denyut jantung, tadi sempat saya sudah singgung ya. Tapi kelebihan air itu juga tidak dianjurkan karena ada beberapa dampak yang kita perlu cermati, terutama pada orang tua ya. Jadi kalau kelebihan cairan kemana? Akan dibuang lewat kencing, sering kencing. Jadi minum banyak, kencing banyak, terus berapa liter masuk, berapa liter keluar. Tetapi kalau ginjal kita tidak mampu lagi mengeluarkan sebanyak-banyaknya untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita, karena tubuh yang sehat itu maunya normal. Jadi kita akan berusaha menormalkan. Jadi kalau minum banyak sekali ya tubuh akan menormalkan diri dengan sering kencing. Tapi kalau sudah tidak mampu lagi akan terjadi pembekakan bagian-bagian tubuh. Pembekakan bisa di kaki. Itu kalau yang pencet pakai jari itu jeblos itu. Nah, itu pembengkakan
di tubuh, di kaki. Tapi bisa juga untuk orang-orang dengan masalah kesehatan yang lebih serius, itu paru-paru juga bisa terendam air. Nah, ini cukup berbahaya. Nah, pada kelebihan air yang dikonsumsi, di dalam tubuh itu bisa terjadi hiponatremia. Hiponatremia itu adalah natrium di dalam pembuluh di dalam darah yang jadi terencerkan. Nah, ini bisa menimbulkan beberapa gejala. Sakit kepala, tubuh terasa lelah sepanjang hari, jadi justru minum air putih terlalu banyak bisa menjadi keluhan seperti ini. Kejang, kram, dan terasa lemah. Dan kasus hiponatremia itu juga dijumpai pada olahraga lari. Sekarang kan tren banget ya orang lari, ya ikut olahraga lari yang lari maraton. Nah, konsumsi air jangan berlebihan karena sudah banyak kasus-kasus hiponatremia ditemukan. Selesai lari terus malah rasanya lelah sekali, sakit kepala. Nah, ini juga tidak sehat untuk orang yang lari kepengen sehat. Jadi kelebihan cairan juga berbahaya untuk kesehatan. Begitu, Pak. Iya, biasanya ini terjadi pada orang-orang yang sudah mulai berumur, Dok, ya, lebih harus berhati-hati ya. Karena biasanya ini kan terjadi karena ginjalnya sudah tidak bekerja normal 100%. Begitu, Dok, ya? Sebetulnya tidak juga. Pada orang muda banyak ditemukan juga. Oh, Ya, ya, pada orang muda. Ini karena ada saya juga pada orang muda ya. ngomong terus jadi kering. Izin Ya, minum ya, Pak. silakan minum air dulu, Dok. Mari teman-teman di sini kita minum. Ya, memang air ini kelihatannya sepele tapi rupanya dia adalah seperti bensin di mobil ya. Dengan tanpa bensin ini berbahaya buat kita. Tapi kelebihan pun agak berbahaya juga kalau Iya, air dibanding bensin. iya Kalau bensin berbahaya ya, berlebihan Pak. lebih makin banyak nggak apa-apa dong kalau bensin dong. Tapi Benar. kalau air bahaya. Oke, Jadi mungkin mungkin saya bisa silakan, ceritakan silakan, pengalaman saya waktu saya bekerja di ICU ya. silakan, Mbak. Pasien bisa tidak bangun karena hiponatremi. Itu sebabnya di ICU itu kontrol air itu harus sangat baik. Oke. Ya, jadi yang tadi saya ceritakan tentang pelari dan risetnya sudah banyak itu tidak hanya orang tua, orang muda juga. Jadi Hiponatremik itu bisa terjadi pada orang muda juga. iya Adalah benar, kelebihan air kelebihan karena air. ya tidak terkontrol Karena air. minum yang berlebihan waktu lari itu dianggapnya kekurangan air sangat banyak. Baik, Gitu. Dok. Ada tambahan pertanyaan, Dok, ini. Bagaimana kita tahu tubuh kita ini terhidrasi atau tidak? Iya, Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini terhidrasi atau tidak? Ada terhidrasi. dehidrasi, ada Baik. hidrasi. Jadi Silakan, Dok. terhidrasi atau dehidrasi, kekurangan air, atau tadi yang berbahaya juga overhidrasi ya, kelebihan Ya. cairan. Jadi sebetulnya sehari-hari gampang sekali mengukurnya. Jadi nggak usah kita ngukur minumnya, ngukur kencingnya itu pada kasus-kasus kesehatan yang serius memang demikian. Tetapi sehari-hari kita bisa melihat warna kencing kita atau warna urin kita atau warna buang air kecil kita, apakah bertambah pekat atau cukup jernih. Saya ada gambarnya mengenai nah, kalau warnanya semakin pekat, itu semakin tidak terhidrasi. Jadi terhidrasi baik jika warnanya Terhidrasi artinya apa, Dok? Terhidrasi berarti kita tercukupi cairan. cairannya. Iya. Semakin pekat atau semakin kuning jadi menjadi pekat, dan baunya semakin harum, nah itu semakin kurang cairan. Dehidrasi artinya kita. Dehidrasi bisa.
masuk ke Oke, itu ukurannya. Iya, tapi Indonesian Hydration Working Group atau IHWG sponsor kita hari ini sudah mengeluarkan kalkulator atau aplikasi ya yang untuk mengukur kebutuhan minum, melacak kecukupan minum, malah juga pengingat untuk minum dan tips mencukupi minum harian dan beberapa artikel edukasi di tracking minum air. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang ingin menghitung kebutuhan minum, udah dihitungkan semua, bisa download aplikasi ini. Jadi Ini bisa di-download dah. Ini aplikasi, Dok ya. ya, sebelum download atau yang belum berkesempatan download, balik lagi lihat ini apa namanya? Lihat perhatikan warna air seninya, gitu Pak. Baik, Dok. Ada lagi, Dok, yang ingin disampaikan mungkin? Saya rasa mengenai air saya rasa sudah cukup banyak semuanya yang ya, saya cukup sampaikan. banyak. Mungkin Ya. kalau teman-teman di sini ada yang apa namanya belum terlalu atau pengen tahu lebih lanjut ya mungkin bisa ditanyakan. Baik. Untuk itu mungkin terima kasih, Dok, atas keterangannya ya. Kita sudah Saya juga sampai pada semoga akhir ini presentasi bisa ya. dimengerti dan bermanfaat. Baik. Mungkin kita langsung saja masuk ke Q&A untuk 30 menit pertama kita ini ya, 30 menit berikutnya ini. Saya sudah terima, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita semua. Saya mungkin minta Ibu Elta, pertanyaannya tolong dibacakan, Bu, tentang ALI. Ibu Elta ada di mana? Ada hadir? Kalau tidak ada, saya yang bacakan. Bagaimana membedakan orang yang menderita obesitas karena kelebihan air dalam tubuh dan kelebihan lemak dalam tubuh? Membedakan. Tadi kalau nggak salah dengar ya, dipencet dikit, Dok, itu ya badannya ya. Silakan jawab, Dok. Masih mute, Dok. Masih mute. Di-unmute dulu, Dok. Jadi kalau obesitas, definisi obesitas itu kelebihan lemak, bukan kelebihan air. Kalau kelebihan air namanya bengkak. Ya. Nah, bagaimana mengukur kalau naik berat badan turunnya tuh sangat cepat? Misalnya sehari naik, kita kepengen turun berat badannya, terus dalam waktu 1 minggu udah turun 2 kilo. Nah, kita harus curiga juga. Ini apakah lemak atau apakah air yang hilang? Kalau lemak yang hilang berarti orang itu harus olahraga sangat giat dalam waktu 1 minggu untuk kehilangan 2 kilogram itu. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain turun 2 kilo, cuma diet, makannya sedikit sekali, mungkin termasuk dehidrasi juga. Nah, paling mudah mengukur adalah dengan alat tubuh yaitu BIA. Oke, BIA pakai. itu namanya bioimpedance analyzer untuk mengukur kadar massa lemak di dalam tubuh. Oh, ada alatnya, Dok ya. Untuk Ada. teman-teman sekalian yang mendengarkan ini semua, ini direkam ya. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin didengar kembali tentang alat tadi yang disampaikan Bu Dokter, tinggal puter aja rekamannya, dan nanti semua ada di situ. Bisa diminta kepada NutriHealth Indonesia untuk rekamannya nanti. Oke, saya ada pertanyaan kedua dari Ibu Ningsi, Dok. Ini lucu pertanyaannya atau biasa, tapi sering nih. Mitos atau fakta jika rutin minum air putih bisa bermanfaat dalam proses menurunkan berat badan bagi penderita obesitas? Nah, ini air putih bisa untuk diet nggak, Bu Dokter nih? Iya, ini benar tetapi tidak bisa ditangkap secara berlebihan. Jadi kalau mau kurus terus minum air sebanyak-banyaknya enggak begitu. Tapi dengan konsumsi air putih yang cukup, ternyata metabolisme lemak itu berlangsung dengan baik juga. Tetapi tentu saja untuk menghilangkan massa lemak di dalam tubuh, kita sebutnya kalau lemak yang nempel-nempel itu massa lemak ya di dalam tubuh, tentu saja satu harus membatasi asupan kalori supaya tidak nabung lemak terus. Yang kedua, harus berolahraga supaya lemaknya itu dibakar untuk dibuang.
Tapi konsumsi air putih itu penting untuk yang sedang berdiet. Ya, ada manfaatnya lah dok ya. Berarti kalau untuk Bermanfaat. obesitas karena membantu pencernaan kita lebih baik dan lain-lain segala macam itu Pak. Terima Benar. kasih dok. Ada pertanyaan berkaitan puasa dok. Bagaimana pertolongan pertama saat mengalami gejala dehidrasi saat berpuasa? Nah, sebaiknya tidak dehidrasi. Oleh sebab itu, Maunya gitu saya dok. kasih tips dulu. Jadi, oleh sebab itu 8 gelas air itu harus dipenuhi sejak buka hingga sahur. Nah, pada waktu takjil minumlah 2 gelas air. 2 gelas ini boleh 1 gelas susu coklat misalnya, 1 gelas air putih, atau setengah gelas kolak kolak berair ya, jangan padat semua, setengah gelas kolak, 1,5 gelas air putih. Atau misalnya 1 gelas sup buah, 1 gelas air putih. Nah, ini sudah 2 gelas. Nanti malam hari sesudah takjil sampai menjelang tidur itu kira-kira 4 gelas. Nah, pada saat 4 gelas ini gampang, nggak usah diajarin, nggak usah dikasih tips. Karena habis makan minum gitu ya. Habis ngobrol juga minum. Nah, sahur itu juga 2 gelas. Sahur ini penting tipsnya. Kalau bisa jangan bangun kemepetan sehingga sampai nggak sempet ngatur makan segala. Pada saat sahur tuh 2 gelas juga. Bangun tidur itu 1 gelas. Selain untuk memenuhi cairan tubuh, juga untuk menstimulasi kerja saluran cerna. Karena kalau bangun tidur langsung, oh saya nggak bisa bangun tidur langsung sahur, itu nggak enak perutnya ya karena memang Iya. setelah tidur saluran cerna kita atau lambung kita tuh udah kerjanya lambat ya. Slow down dok Sehingga ya. untuk mengaktifkan harus diisi dulu, mungkin air putih hangat atau teh manis hangat, kemudian baru makan sahur dan 1 gelas lagi. Jadi diharapkan tidak dehidrasi. Nah, kalau sudah terjadi dehidrasi bagaimana? Pertama, haus itu juga sudah merupakan gejala perlu air, mungkin belum dehidrasi. Tapi kalau sudah ada keluhan-keluhan misalnya sakit kepala, rasanya sudah tidak enak, mungkin sudah dehidrasi. Dan satu lagi yang perlu diketahui bahwa rasa haus itu sensasinya mirip dengan lapar. Kadang-kadang orang yang dehidrasi karena malas minum, karena nggak cukup minum, itu kalau jam makan rasanya lapar banget, jadi makan banyak-banyak. Sebenarnya selain lapar, orang ini juga sebetulnya haus. Jadi itu sebabnya kalau sebelum makan boleh nggak minum? Ya boleh, tapi kita juga mengukur kalau kapasitas lambung kita nggak cukup besar, minumnya sekaligus 2 gelas, ya nanti makannya jadi terlalu sedikit. Tapi minum air untuk menstimulasi saluran cerna itu sangat baik sebelum makan. Baik dok. Intinya stimulasilah dengan minum. Kalau seperti saya dok, bangun pagi minum setengah gelas, selalu dibiasakan begitu. Sebelum makan malam minum dulu setengah gelas. Gitu dok ya. Oke, saya Baik. lanjut dengan pertanyaan kedua dari Pak Redi. Pak Redi ada di sini Pak, bisa dibacakan pertanyaannya? Pak Redi? Oke, tidak ada respon. Saya yang bacakan. Apa saja dampak risiko jangka pendek dan jangka panjang jika kita lebih sering mengkonsumsi minuman manis daripada mengkonsumsi air putih bagi kesehatan? Bagaimana tips bagi orang yang menyukai minuman manis agar bisa mengurangi dan mulai berubah untuk minum rutin air putih? Nah, itu 2 pertanyaan, dok. Jadi kalau kita minum manis berlebihan gitu ya maksudnya. Terus jangka panjangnya apa? Itu tergantung kalau kita minum manis secukupnya. Maksudnya berlebihan itu berapa banyak sih gitu ya. Kalau
banyak sekali ya berarti air yang masuk ke dalam tubuh kita banyak, gulanya juga banyak. Tetapi kalau setiap makan boleh nggak minum teh manis misalnya? Mungkin nggak apa untuk orang-orang tertentu yang aktivitas fisiknya banyak, dia butuh air gula untuk menaikkan kadar gula darah, menstimulasi dan merangsang aktivitas saluran cerna sebelum makan, atau karena lapar banget jadi perlu air gula untuk meningkatkan kadar gula darah dulu. Ini seperti mirip pada saat puasa Ramadan dan orang yang konsumsi Iya, tajil. makanya Tapi tajil dulu dok ya, berlebihan, ya, tajil tapi dulu ya. berlebihan. eh, Maaf, tapi kalau konsumsi minuman manis berlebihan itu jangka panjang ya bisa menyebabkan obesitas dan diabetes. Untuk yang sudah berbakat diabetes bisa meningkatkan gula darah. Dan gimana sih ini pengaturannya sebenarnya? Sebenarnya konsumsi gula itu boleh dalam satu hari, pembatasannya sekitar 4 sendok makan gula pasir, termasuk gula di dalam masakan dan di dalam minuman. Jadi boleh. 4 sendok makan sehari dok, 4 sendok makan yang Iya, besar itu, sendok makan. Iya, bukan 4 sendok sendok teh ya, makan. sendok Beres, wah. bukan kunjungnya kalau ngitung 4 Oke sendok oke, makan bukan yang beres. menggunung satu sendok itu ya, yang rata lah Ya, gitu dok ya. ya. Tentu saja angka 4 sendok makan ini adalah rata-rata untuk orang Iya, Indonesia. iya. Baik dok. Saya ke pertanyaan berikutnya nomor 3 adalah dari Ibu Ellen Cahyadi. Bisa dibacakan Bu pertanyaannya? Halo Bu Ellen, Iya Pak, boleh. Tolong silakan. bacain ya Pak. Ya, ya. Pertanyaannya, amankah bila mengkonsumsi air lebih dari 2 liter setiap hari? Itu kan Bu Ellen ya? Iya Pak, betul. Lebih dari masa 3 liter Bu, maksudnya gitu. Ada 3 liter. Enggak, paling 2,5 liter gitu sih Pak. Oke. Ibu tingginya berapa Bu? 155. Nah dok, silakan jawab dok. Tingginya 155. Iya, kalau usianya Bu Ellen sekitar di bawah 50 tahun aman ya, tapi kalau di atas 50 tahun tergantung aktivitas. Kalau Bu Ellen aktif olahraga, berarti keringatnya banyak gitu ya, masih aman. Nah, jadi sebenarnya kita bisa lihat dari warna air kencing kita dan keseringan buang air kecil kita. Kalau sudah keseringan buang air kecil, ya mungkin air yang dikonsumsi lebih banyak, tapi 2,5 liter sih tidak banyak sekali sebenarnya. Untuk ginjal yang sehat, untuk tubuh yang sehat masih ditoleransi dengan baik. Oke, terima kasih dok. Oke, Tapi jangan sampai berliter-liter ya Bu ya. Iya. Iya. baik. Kita ke pertanyaan berikutnya, Dokter Sri Rezeki. Bu Dokter, hadir kan Bu? Hadir Pak. Silahkan dibacakan Bu Dokter. Ini pertanyaannya agak teknis nih. Pertanyaan dokter soalnya nih. Ayo. Iya dok, saya boleh tanya. Jadi gini, saya pernah dengar artikel mengatakan bahwa bayi umur 6 bulan ke bawah tidak boleh dikasih minum air putih. Jadi seandainya tidak ada ASI, harus pakai susu formula. Kan kita menggunakan air putih. Jadi gimana itu dok ya? Terima kasih ya dok ya. Terima kasih pertanyaannya dok, dan terima kasih sudah hadir. Jadi ya benar, kalau susu formula ya mesti diencerkan dengan air. Kalau yang tidak dianjurkan minum air itu pada ASI eksklusif. ASI eksklusif tuh ASI saja sudah cukup, tidak perlu air. Itu untuk yang melaksanakan ASI eksklusif. Untuk kasus-kasus yang tidak bisa ASI eksklusif ini harus rekomendasi dokter, dan biasanya kalau ada masalah yang penting sekali sehingga bayi terpaksa mendapatkan susu formula, ya tentu saja dengan air mengencerkannya. Sebaiknya sih air yang air biasa ya. Air biasa tuh artinya air yang
air kemasan atau air pam itu bisa dikonsumsi. Baik. Gitu, Dokter, Dok. mungkin cukup terang ya, dokter, keterangannya. Ya, Dok, atas jawabannya ya, Dok. Ya, Sama-sama. ada tambahan pertanyaan dari dokter Siti, saya bacakan aja tapi. Apakah minum air dengan pH tinggi seperti sedang tren alkaline water bermanfaat? Ada nggak manfaatnya, Dok? Eh, Air alkalin gitu, terus ada air kandungan oksigen, ada yang mengandung oksigen, ada yang alkalin, banyak sekali mineral water yang begitu sekarang zamannya. Apa, ya Dok? sebenarnya kita butuh air. Kalau ada oksigennya tidak bermanfaat ya di dalam air ya, karena Tidak ada gunanya, Dok, ya? enggak ada, karena air oksigen itu diserap melalui paru-paru, nggak lewat Bukan saluran. melewat usus ya. Iya. Kalau kalau air yang alkalin dan sebagainya, kalau dikonsumsi tidak apa-apa, tetapi kalau yang dikonsumsi itu saja, ya pasti akan mempengaruhi pH dari saluran cerna. Karena pH saluran cerna itu kita tuh sangat asam ya. Nah, tapi dia bisa menampung segala makanan dengan pH yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya tidak apa-apa kalau dikonsumsi gitu. Nah, terus kalau apa tadi ya? Iya itu aja ya, Pak. Iya, itu. Terima kasih, Dok. Saya mau ke dokter berikutnya nih. Kembali seorang dokter, Dokter Megawati. Bu Dokter, hadir kan? Bu Dokter Megawati? Hadir. Ini nada dokter. Boleh dibacakan pertanyaan, Bu Dokter. Yang terakhir aja ya. Ya, silakan. Bagaimana kalau seorang pasien ada sakit ginjal, nah minum air berapa banyak yang harus diminum dan bagaimana komposisinya? Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dok pertanyaannya. Ini juga memang pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh teman-teman sejawat juga, Pak. Selain juga pasiennya sendiri. Jadi saya tuh boleh minum berapa? Sebenarnya pada saat ginjal sudah bermasalah, tidak bisa mengeluarkan cairan, agak bisa mengeluarkan kencing dengan jumlah yang sesuai dengan yang kita minum, berarti kita sudah harus membatasi minum. Paling ideal adalah mengukur kencingnya berapa, dan itu nanti diperhitungkan berapa yang diminum. Dan ingat, kalau misalnya kencingnya misalnya bisa 1000 cc, minumnya mungkin 1500. Karena 500 ini kita berikan untuk dari pernafasan, dari keringat gitu ya. Nah, tetapi kalau kencingnya keluarnya sudah sangat sedikit, misalnya cuma 500 cc, nah itu kan nggak mungkin karena untuk metabolisme butuh cukup banyak, sehingga yang terjadi adalah pasien harus cuci darah karena harus kelebihan cairannya itu harus dikeluarkan melalui mesin gitu. Jadi kalau ini gambarannya mungkin nanti Dokter Mega bisa menghitung sendiri, tapi cara menghitungnya tuh seperti itu gitu Pak. Ini medis banget sih Pak. Oke, thank you yang nanya Dokter soalnya, Dok. Rusi. Sama-sama Dok. Saya ada pertanyaan tambahan dari Dokter Mega, saya bacakan aja. Bagaimana manfaat air selama bulan Ramadan bila kita ada komorbid? Apa perlu dibatasi minum airnya? Karena biasa minum air mineral 8 liter untuk orang sehat. Untuk 8 gelas maksudnya. 8 untuk orang gelas. sehat. Iya. Nah, itu. 8 Karena gelas. berkaitan juga, Iya. ya 8 gelas. Silakan, Dok. Kalau masalah kesehatannya itu berat, biasanya dokter tidak menganjurkan untuk puasa Ramadan. Jadi ini sih tergantung penyakitnya dan tergantung dokternya ya, Dok. Jadi memang dokternya mesti mengetahui pasiennya, jadi bisa menganjurkan. Yang ini sebaiknya dikonsultasikan ke dokternya. Oke. Sama juga pertanyaan nomor 6 nih dari Bu Sarah Humaira.
apakah terlalu banyak minum air putih bisa merusak ginjal? Kalau nggak ada penyakit ginjal, ya mungkin minum air putih, Dok, ya. Tadi seperti ada ukurannya waktu presentasi ya. Warnanya Ya, aja ketahuan ya, Dok, nggak ya. apa-apa kalau ginjalnya masih sehat, tapi kita akan bermasalah yang lain kalau kelebihan, kalau selalu berlebihan gitu ya. Kalau kelebihan sedikit-sedikit, biasanya tubuh mau beradaptasi. Tapi kalau berlebih-lebihan, itu yang mungkin mengganggu kesehatan. Iya, baik, Dok. Saya langsung ke pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Rabiati. Kapan jeda minum air setelah makan besar atau konsumsi? Wah, ini teknis sekali nih. Kapan jeda minum air setelah makan besar atau konsumsi? Ya, Dok. Nggak ada bebas, Dok, ya. Sebenarnya sih bebas saja, sebelum makan boleh minum, tengah-tengah makan ya boleh minum, sesudah makan juga boleh minum. Tapi kalau ini pertanyaannya tidak sedang puasa Ramadan ya Pak ya? Ya, umum lah, Enggak, jadi kurang lebih. umum. Jadi kalau anjuran makan sehat itu sehari 3 kali makan lengkap, sehari 2-3 kali makan selingan. Jarak waktunya sekitar 3 jam. Nah, berarti ada 5-6 kali kita makan. Nah, sedangkan minumnya ada sekitar 8 gelas. Berarti setiap makan itu kan setidaknya kita bisa mengisi cairan kita 1 gelas atau kita butuh 1 gelas untuk mencerna makanan juga, membantu pencernaan juga. Nah, selebihnya ya di antara waktu-waktu itu gitu. Jadi mau kapan minumnya bebas saja, bersama makan juga boleh. Nah, jangan lupa kita sering kali makan dengan air, cuma mungkin nggak disadari. Makan sup, nah itu kan sebetulnya Sudah ada airnya. sudah ada airnya. Makan bubur itu sudah dicampur air. Dan perlu diketahui bahwa makanan padat itu juga mengandung air, sekitar 20%. Baik, Dok. Rasanya cukup jelas tadi. Ada pertanyaan berikut dari Ibu Dina Artiyati. Bu Dina, apakah ada di tempat? Iya, ada Pak. Ayo, silakan baca, Bu. Ya, pertanyaan saya yang pertama tadi, kebutuhan air untuk setiap orang itu apakah berbeda sesuai usia, berat badan, dan aktivitasnya? Ya, Ya, Nah. terus ada pertanyaan tambahan tadi, Pak. silakan bacakan lagi. Ya, yang pertama itu untuk air minum isi ulang, jika dikonsumsi baiknya apakah harus dimasak dulu, apa baik jika langsung dikonsumsi, begitu Dok. Dan yang Nah. kedua, bagaimana tips mengatur waktu minum supaya kebutuhan air dalam tubuh kita tuh terpenuhi? Soalnya kalau misalnya malam kan kalau sering minum gitu suka terbangun kayak gitu, Dok. Jadi kayak kurang tidur kayak gitu. Terima kasih, Dok. Silakan, Dok. Itu standar aja pertanyaannya sebenarnya, Dok. Ayo, Baik. sudah dipresentasikan tadi. Iya, nggak apa-apa Pak. Mungkin saya akan menjawab jadi lebih jelas. Jadi berbeda usia, berbeda kebutuhan cairan. Kalau orang dewasa muda itu perlunya orang dewasa muda dengan aktivitas ya berarti berkeringat juga ya, normal gitu, tidak di hawa dingin, tidak sedang di hawa dingin jadi metabolis. Sebenarnya orang di hawa dingin juga bermetabolisme juga, jadi tetap keluar keringat tapi karena dingin dan berangin jadi kayaknya kering. Kalau kita lagi olahraga di gym itu ya, nge-gym itu kan keringatnya kayaknya nggak keringetan ya karena AC-nya dingin gitu ya. Oke. Tapi untuk orang dewasa muda yang beraktivitas fisik baik dan cukup itu perlunya 40 mili per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau rata-rata orang dewasa beratnya sekitar 60 kilo, 60 dikali 40, 2.400, 2,5 liter. Kalau pada orang tua, nah orang tua itu butuhnya 30 semakin mili. tua menurun, ya kira-kira 30 mili per kilogram berat badan. Ya kalau agak tua 35, jadi sekitar itu rentangnya. Kalau 30 mili kali 60 kilo berarti sekitar 1.800 mili 2 liter gitu ya. Tapi kita bisa perhatikan juga, oh saya kalau minumnya 2 liter kok
kencing saya pekat. Nah, mungkin tinggi besar, aktivitas fisiknya banyak, jadi airnya kurang minum atau malah sembelit. Nah, buang air besarnya susah dan lama di toiletnya. Jadi kira-kira itu cara perhitungannya. Terus pertanyaan yang kedua saya agak lupa. Itu apa namanya? Air mineral perlu dimasak Oh nggak, iya, Dok? air mineral kalau air kemasan ya, air kemasan itu tidak perlu dimasak untuk bisa diminum. Jadi kalau mau minum hangat ya cukup air dispenser itu hangat sudah cukup bisa diminum. Tapi kalau memerlukan air mendidih untuk masak sesuatu ya harus dididihkan. Nah, ini menyangkut juga tadi kebetulan ada pertanyaan-pertanyaan tentang mengencerkan susu formula ya dari Dokter Sri ya kalau tidak salah. Nah, ini bisa digunakan air mineral kemasan. Kalau air mineral tidak kemasan terpaksa harus, kalau air mineral sudah dituang-tuang ke tempat-tempat, sudah terpapar udara, nah itu ya terpaksa kapan-kapan mesti dimasak lagi. Tapi kalau air mineral kemasan yang baru dibuka, nah itu bisa digunakan untuk mengencerkan susu formula. Jadi tidak perlu dimasak. Terus pertanyaan yang ketiga apa lupa? Saya juga tadi boleh dibacakan ketiga, Dok? Bu Dina? Maaf ya. Ya, ini Dok, tentang ngatur cara kita minum itu Dok. Kayak gitu Oh supaya iya. kita terpenuhi. Kalau malam kan kalau kebanyakan suka sering ke kamar iya, mandi iya. kayak gitu Dok. Iya. Jangan minum banyak-banyak, Bu Dina, kalau malam-malam sudah mau tidur. Mungkin sesudah makan malam itu kita perlu minum air segelas untuk membantu pencernaan. Sesudah itu mungkin bisa 1 gelas lagi, tapi yang lain yang 6 gelas mungkin bisa dari pagi sampai sore. Bisa Oke. demikian. Tapi kalau haus ya minum aja ya Bu ya. Jadi Iya, jangan terus. daripada nggak bisa tidur, Dok, yang kehausan nggak bisa tidur. Oke, saya kira cukup jelas. Saya ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Novi Kartawan. Ibu Novi ada? Wah, ini ya apa namanya? Ini Selamat malam, pasien, Dokter. ini simpatisan HI tetap Selamat ini. malam, Dokter. Selamat malam, Pak Gosa. Malam. Silahkan dibacakan. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Dibacain Alhamdulillah. aja deh, dibacain aja deh. Oke, Kalau- apakah saya bacakan? Apakah betul, Dok, air yang dibutuhkan tubuh pada saat puasa itu termasuk kuah sayur, kuah kolak, dan buah-buah? Iya, pertanyaannya itu ya Bu Novi ya. Singkat jawabnya kayaknya betul, Bu. Betul sekali. Oleh sebab itu kita juga harus memperhitungkan. Jadi misalnya pas takjil itu sebuah 1-2 gelas, terus ditambah air putih 2 gelas, terus nanti makan sup karena haus terus. Nah, itu juga apa namanya termasuk dalam cairan yang kita konsumsi. Dan konsumsi air yang haus terus ini itu juga perlu dicermati karena beberapa penyakit itu juga bisa terganggu. Misalnya pada diabetes, hausnya terus-terusan, tolong cek kadar gula darah. Untuk penyakit ginjal itu juga harus diperhitungkan. Penyakit ginjal itu yang gagal ginjal itu harus diperhitungkan asupan cairannya supaya tidak bermasalah terjadi pembengkakan terus berlanjut dan lain-lain. Juga pada orang dengan gangguan jantung, jantung yang bukan jantung koroner ya, itu juga Ada Bu Novi, tolong dimatikan mungkin Bu Novi di belakang. Ya, terima kasih. Jadi perlu dibatasi juga cairannya untuk yang penyakit pembengkakan jantung. Iya. Gitu, Pak. Semoga Baik. ini bisa menjawab pertanyaannya ya. Cukup lengkap Bu Novi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya bacakan aja, Bu Felicia Octovina. Pertanyaannya sangat menarik karena bersangkutan dengan sponsor kita nih. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan air pada ibu menyusui yang berpuasa? Apakah fiber cream aman digunakan untuk bahan pelengkap MPASI? Oke. Jadi ini
ibu hamil ya tadi Pak. Ya, saya terima kasih dulu Dr. Lucy atas waktunya yang sudah menyediakan waktunya untuk menjelaskan banyak hal tentang air. Perlu diketahui bahwa acara ini selalu kita adakan pada akhir bulan, setiap bulannya 1 bulan 1 kali. Untuk bulan depan, bulan April dan bulan Mei, kita akan membahas khusus temanya mengenai diabetes. Untuk bulan depan tanggal 28 April, jamnya sama, kita akan membahas gaya hidup sehat cegah diabetes. Begitu pula untuk bulan Mei, nanti akhir bulan Mei, kita akan juga membahas tentang diabetes. Jadi bagi teman-teman yang punya saudara atau ingin tahu tentang diabetes, silakan hadir pada acara itu. Ingat, diabetes adalah salah satu penyakit yang top class, maksudnya top 5 di dunia dalam kehidupan manusia. Jadi kita perlu tahu tentang ini, sudah kena atau belum kena, wajib mengerti. Informasi tentang NutriHealth Indonesia ya. NutriHealth Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi nutrisi yang berkaitan dengan cara bagaimana kita memanage berat badan kita, bagaimana kita memanage penyakit kita dikaitkan dengan nutrisi, bagaimana kita menjalankan diet untuk ibu-ibu yang hamil dan untuk anak-anak juga. Jadi kita ada program-program seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin mengetahuinya bisa berhubungan, bisa kontak ke hotline kita juga ya. Oke, kita sampai pada pengumuman pemenang door prize ini hari ini. Hari ini telah ditentukan dari panitia pemenang untuk OVO masing-masing sebesar 100.000 adalah Pak Redi, Bu Sarah, Bu Novia, Bu Felicia, Pak Suherman mendapatkan hadiah OVO masing-masing 100.000. Dan untuk pemenang hampers adalah Dr. Sri Rezeki, selamat Bu Dokter, Bu Dina, Bu Novi, Dr. Faisa, dan Bu Elta. Jadi ingat, semua ini juga selain hadiah ini juga diberikan voucher gratis untuk berkonsultasi dengan Ibu Dr. Luciana. Free. Jadi pergunakanlah voucher itu untuk berkonsultasi. Kadang-kadang saya heran nih, dikasih voucher semuanya hanya 3 orang, 4 orang yang konsultasi. Padahal gratis loh. Bebas bertanya apa aja tentang nutrisi. Jadi tolong di screenshot ini, di sini ada klaim hadiah kita 0812117551, dan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya, tadi ada pertanyaan-pertanyaan belum dijawab, silakan WhatsApp ke sini saja ke nomor 0812117551. Jangan lupa untuk men-share data ID untuk kita dapat kirimkan hadiah-hadiah yang kita ingin berikan ini. Informasi lebih lanjut mengenai segala hal ini tadi saya sudah sampaikan, bisa dihubungi melalui 0821175111 ini. Jangan lupa di screenshot. Jangan lupa juga follow Instagram Dr. Gizi _Luciana dan NutriHealth Indonesia untuk lebih mengetahui tentang banyak program-program, informasi-informasi mengenai kesehatan, bagaimana menjaga tubuh kita sehingga kita tetap sehat, segar, pada umur-umur yang lanjut pun. Demikian dari saya malam ini bersama Dr. Luciana. Salam sehat, salam NutriHealth. Sampai jumpa kembali bulan depan, tanggal 28 April. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Dr. Mega. Selamat malam. Selamat malam Teti. Teti. Selamat malam Dewi. Selamat malam Pak Gosa, selamat malam Bu Lucy, thank you ya. Ya, Selamat berhari weekend nih. Udah lama nggak ketemu. Puluhan tahun nggak ketemu rasanya nih. Ketemunya di screen aja nih. Iya sih. Teman-teman yang lain mestinya ikutan juga ya. Ini untuk kesehatan kita bagus kok. Hari-hari kalau saya kan
kita umur sudah 60 tahun lebih ya, saya udah 60 tahun lebih. Bu Dewi juga sudah hampir ya. Iya, udah Nggak usia. kerasa. Iya, tadi sih udah dengerin, bagus sih ya untuk mengenai Ya. air. Eits, jangan di skip. Tahukah kamu kekurangan Tiap serat bulan bahaya ada bagi acara tubuh? ini. Iya, nanti Kekurangan kalau serat beresiko itu saya timbulkan ikut kok. obesitas, Oke. sembelit, Ya, mudah makasih Selamat ya. lelah, malam. meningkatnya Selamat malam. kolesterol tubuh, hingga Makasih. picu kanker usus. Kamu bisa penuhi kebutuhan serat 3 gram dari lodeh fiber cream dibandingkan yang menggunakan santan. Kamu juga bisa penuhi kebutuhan serat 9 gram dari es dawet fiber cream dibandingkan yang menggunakan santan. Bahkan, juga bisa penuhi serat 2 gram dari jajanan pasar dengan fiber cream dibanding gunakan santan. Jadi masih berpikir 2 kali untuk ganti santanmu dengan fiber cream. Gas, borong fiber cream dan ubah gaya hidupmu jadi lebih sehat.